Oke, masih bersama kami di Good Morning. Sekarang ini beberapa hari lagi ya sebetulnya. Besok. Besok. Ya, besok akan ada tahun baru Imlek. Asik, angpau. Iya, Dodo Cina nggak kalau boleh saya. sebetulnya ya. Oh, kita nggak boleh ya? Kan Oh, sudah yang menikah. Oh, saya boleh. Berarti Prabu kasih saya. Iya, tapi nanti kamu kasih saya persenan ya, 10%. Iya, bolehlah kita makan-makan bareng ya. Nah, tapi kalau bicara soal Imlek, memang masyarakat etnis Tionghoa akan merayakan tahun baru Imlek. Dalam perayaan Imlek, kudapan ya, Prap. Makanan-makanan, makan ringan. Salah satu hal yang paling ditunggu saat berkumpul bersama keluarga. Nah, apa makanan khas yang sering disajikan saat Imlek? Lalu bagaimana juga kandungan gizinya? Berikut liputannya untuk Anda. Tahun baru Imlek ke-2568 akan disambut lebih dari 2,5 juta masyarakat Indonesia dari etnis Tionghoa pada 28 Januari 2017. Tak hanya pernak-pernik show ayam api yang menjadi tema di tahun ini, kudapan khas Imlek juga diburu para warga keturunan Tionghoa. Dalam merayakan tahun baru Imlek, masyarakat dari etnis Tionghoa memiliki makanan dan kudapan khasnya. Salah satunya adalah Tray of Togetherness ini atau nampan kebersamaan, di mana di setiap kudapan yang berada di nampan ini memiliki makna tersendiri. Setiap kudapan di nampan kebersamaan ini memiliki filosofinya masing-masing. Kesemek dipercaya dapat membawa keberuntungan, beri hitam dapat memberi umur panjang, buah pinang dan tomat melambangkan kesuburan, dan buah plum dipercaya membuat awet muda. Selain kudapan, nampan kebersamaan juga memiliki filosofi. Ini dilihat dari 6 hingga 8 jenis kudapan yang tersaji, di mana angka-angka tersebut melambangkan keberuntungan. Kudapan khas Imlek mayoritas merupakan makanan yang manis, khususnya kudapan olahan dari buah. Meski nikmat bagi mereka yang sangat memperhatikan urusan diet, ada baiknya tidak berlebihan saat menikmati menu khas Imlek ini. Sebetulnya buah itu secara umum adalah kandungannya ya, secara umum nih mau buah apa aja, buah itu mengandung serat yang cukup banyak. Tapi ini pada buah yang segar. Nah, kalau buah itu mengalami proses, apapun itu prosesnya, kemudian dia terpapar dengan suhu udara, kemudian dia terpapar dengan panas, maka kandungan-kandungan yang ada di dalam buah ini, terutama kandungan yang antioksidan, itu akan rusak. Contoh tomat yang dikeringkan, kemudian beri yang dikeringkan, dia akan mengalami proses. Mungkin dia dimasak dulu, kemudian dikeringkan, kemudian campuran untuk membuat manisan buah ini kan apa yang tinggi? Gula. Nah itu kalau kita hanya makan di hari raya Imlek, 1-2 hari oke. Tetapi kalau itu kita makan terus menerus, gulanya yang tinggi, padahal kandungan antioksidannya sudah nggak ada, kita hanya tinggal dapat serat dan gula. Ya, serat oke, tapi gula yang tinggi kan dapat berefek tidak baik terhadap kesehatan. Tak ada salahnya merayakan Imlek dengan menikmati kudapan khasnya. Namun seperti kata ahli gizi, porsinya perlu diperhatikan. Jangan sampai merayakan Imlek sampai merusak keseimbangan nutrisi tubuh. Inessa Ayunisa, Jakarta. Padahal kalau semua makanan itu ada di depan saya bisa nikmati langsung. Iya, makanya kita minta maaf nih sama pemirsa ya. Mau tahun baru Imlek diingetin sama gizi lagi. Ya besok makanannya ngitung-ngitung kalori lagi. Iya deh, tapi nggak apa-apa. Yang penting biasanya kan kalau tiap makanan tuh ada doanya masing-masing gitu kan. Simbolnya masing-masing di tahun Imlek. Harapan tentu semua hal yang baik bisa tercapai di tahun baru yang ini. Nah, hal itu pun juga bisa diprediksi lewat sio dan juga tahun kelahiran Anda. Apakah keberuntungan mengelilingi Anda di tahun ayam api ini? Atau apa saja yang harus kita lakukan ke depan? Sudah hadir di studio ahli Feng Shui Julius Fang, atau bisa kita sapa Koh Julius. Selamat pagi, Koh Julius. Pagi, halo Prabu Daniar. Sebelahnya juga ada wanita cantik ya. Prab, silakan disapa. Kalau wanita cantik boleh deh Prabu deh. Ada. Emang beda ya ngomongnya? Suka beda, kalau Prabu tuh ada gombalannya. Good morning, Dominic. Selamat pagi. Daniar suka kayak gitu sih ya. Iya, kadang saya suka cemburu, tapi udah. Ini kita akan bicara tentang Imlek gitu ya kan, karena besok sudah akan Imlek. Ini udah ada persiapan belum nih buat tahun baru Imlek besok?
Dominic, kalau Julius, Dominic dulu deh persiapannya. Kalau sebetulnya mungkin kalau ngomongin persiapan Imlek di keluarga sendiri sih mungkin sudah agak sedikit berkurang ya. Kalau dulu mungkin kalau masih kecil itu kelihatan banget karena kan memang benar-benar harus anak tuh sepertinya kalau buat aku pun sekarang melihatnya kita harus dikenalkan benar-benar dengan budaya, mau itu budaya Indonesia, budaya Tionghoa sebagai waktu itu kan juga salah satu it's part of my life juga gitu. Waktu kecil sih sangat persiapannya udah dari seminggu itu udah pasti. Tapi kalau sekarang kan ya udah lebih dewasa, lebih santai, mungkin lebih teleponan sama keluarga kayak oke nanti di Imlek mau ke rumah siapa, ketemu di mana. Tapi keluarga semua ada di Jakarta juga atau? Semuanya ada sih Ada di Jakarta. Ada yang tinggal di Bekasi sebetulnya dan itu yang paling tua adalah omaku gitu. Dan biasanya kalau hari raya Imlek ya kita yang mampir ke sana. Oke, pasti persiapan makanan-makanan ya setahu saya tuh ada makan-makanan Oh, dengan itu udah simbol-simbol. disediakan sendiri sama oma. Disediakan sendiri ya. Biasanya apa aja sih? Tua tuh udah pasti masak sendiri maunya gitu. Jadi yang udah pasti ada misoa. Oh, itu apa mie panjang umum? Iya. Kayak bihun gitu. Kayak bihun. Iya. Terus yang lain pasti udah pasti kalau karena kita maksudnya kalau misalnya Chinese etnis Tionghoa tapi non Muslim pasti udah ada babi kecap itu udah pasti. Kalau yang tidak makan babi ya mungkin bisa diganti ayam atau Itu menarik juga loh kita bicarain tentang itu. Jadi ada juga kan yang Muslim, ada juga yang non Muslim gitu dan sama-sama merayakan Imlek. Itu biasanya seperti apa sih ini apa namanya saling berinteraksinya gitu? dipisah sih, tapi kalau interaksi nggak ada masalah. Nggak ada masalah Karena ya? keluargaku juga multikultur gitu, ada yang Muslim juga, jadi Dan baik-baik aja kan ya? Baik-baik aja, Iya. nggak ada masalah. Maksudnya kalau oke ini menu yang non halal, ini yang halal, ini yang tidak gitu. Ya udah, maksudnya nggak usah diambil. Ya merayakan tetap merayakan aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin masalah prediksi, feng shui, itu pasti tetap diomongin juga dong ke Hoyolius. Iya, biasa sudah rutinitas setiap tahun kalau deket Xinjia adalah ngomongin feng shui, ngomongin peruntungan seperti itu. Nah ini tahun ayam api ya? Ko, Ya, tahun ayam api. Itu betul. akan seperti apa secara umumnya dulu deh? Secara umumnya sih kalau dalam kehidupan sosial biasanya nanti akan kurang harmonis karena antara konflik api dan api dengan logam kecil dari ayam. Oke, jadi ayam sendiri bukan melambangkan sifat binatangnya. Oke, banyak orang atau ahli pun yang mengaku ahli lah ya. Kita sebut salah menafsirkan bahwa dia gampang dia comot aja. Oke, pokoknya ayam harus tahun ini mesti bangun pagi. Actually kan setiap tahun mesti bangun pagi kan. Kerja keras setiap tahun juga mesti kerja keras. Iya, gitu iya, kan ya. betul. Ayam membanggakan diri ya, sebagian membanggakan, sebagian tidak. Tetapi di sini refleksi yang kita harus sikapi adalah bahwa logam kecil itu adalah berarti ucapan, memang show off, menunjukkan diri, berhubungan dengan keindahan, kelembutan. Jadi diharapkan sebenarnya ada sesuatu dari sifat kita itu yang meneladani tentang kelembutan, lebih lembut dan sebagainya kayak gitu. Tapi karena api kecilnya itu saya bilang ada konflik bakar ini yang mestinya lembut, kelihatannya lembut dari luar, dalamnya terbakar, ngerti kan ya? Dan api kecil itu sensitif kan ya, oke? Jadi dikit-dikit sensi, dikit-dikit upload status. Itu dia. Wah, ntar tweet war lagi nih. Kalau direfleksikan ke apa yang terjadi belakangan ini, itu Ya. sepertinya memang Mendekati persis ya. Jadi gesekan sosial kan sekarang ini banyak terjadi karena ucapan dari banyak orang, dari tokoh-tokoh, dari juga masyarakat yang gampang banget sekarang ini upload hoax dan macam-macam gitu kan. Nah, sebenarnya sih gini Mas Prabu, memang ini sudah terjadi. Kenapa? Karena karakter dari Monyet Api tahun kemarin itu cuma hanya saudara, cuman mungkin beda bapak atau beda ibu lah. Oke, jadi yang satu adalah hard version, satu lagi adalah soft version. Nah, soft version itu sama seperti kalau kemarin hard version itu mesti angkat senjata, demo dan sebagainya. Oh, itu nah, yang kemarin? Soft version itu cuma pakai mulutmu harimau benar-benar. Oke, jadi dia membunuh itu, membunuh itu nggak perlu sampai dengan kelihatan ini dari underground, dari bawah tanah sudah bisa melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Secara umum ya Prape, kita udah punya gambarnya, tapi nanti mungkin kita lebih detail lagi. Mungkin bisa dikaitkan dengan Sio Prabu, Sio saya gitu ya. Boleh. Atau tadi Sio kita Anda. tanyain. Dominik juga udah ditanyain belum? Udah ditanyain belum? Tadi di belakang, tapi kalau mau diklarifikasi lagi Boleh ya. loh. Karena masih ada Buka-bukaan aja pertanyaan. di sini ya. Nggak boleh ada disensor nih. Jadi tetap bersama kami di Good Morning. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know why. In a crowded place,
Semoga tahun ayam ini mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi. Nah, pengennya di tahun ayam ini naik lagi gitu loh. Kalau jodoh, udah ada ya? Saya udah ada sih emang ya, udah punya anak juga. Ya keberuntungan aja, rezeki itu asik. Sama kesehatan. Harapannya ya buat Indonesia bisa lebih baik lagi lah di tahun ayam api ini. Saya juga berharap pemilihan gubernur ya bisa lancar dan kita bisa dapat gubernur yang terbaik lah. Kebetulan saya sio ayam juga. Kemudian ini tahun saya berharap di tahun ini saya bisa sukses lah untuk segalanya dari karir dan juga hubungan percintaan juga gitu aja. Favorit kamu adalah Jadi, sebentar. wah, ini Sorry ya pemirsa ya, ini kita lagi konsultasi nih. Ini masalah pribadi soalnya. betul. Banget Jadi ya. itu kan tadi kita katakan kan bisa diprediksi di tahun ayam api ini kira-kira dihubungkan dengan sio. Prabu sionya? Tadi apa ya kok ya? Kamu Tanggal sionya adalah lahirnya? kambing tanah. Kambing tanah. Saya juga kambing, tapi saya unsurnya apa? Kamu kambing logam. Kambing logam. Ini kalau kambing tanah sama kambing logam, siaran bareng-bareng ini bakal akur nggak kira-kira? Ya, paling lembeknya terlalu banyak aja. Ya, wah, produsernya jangan Rame. iya aja nih. Sama somewhere in tahun 70-an ya. Yeah, tahun-tahun langsung kebaca deh nih. Oh gitu, oke. Ketahuan. Tunggu, saya mau tanya dulu, kenapa sih orang harus percaya sama sio itu dulu? Oke, sebenarnya sih ini semua adalah ilmiah. Oke, percaya nggak percaya, manusia itu ada luck cycle-nya, ada bawaan kita sebut dari tanggal lahir, tempat lahir, dan jam lahir itu. Segala perhitungan yang berbau astrologi atau perhitungan nasib dan sebagainya, itu sudah ada dari mereka dilahirkan. Kemudian perjalanan nasibnya sudah ada, kita sebut blueprint-nya sudah ada. Jadi kalau misalnya seseorang itu, kalau dia percaya itu, artinya kalau di advice sama orang ahlinya, mereka, oh kamu suksesnya lebih ke arah sini, bidang ini. Oke, kemudian tahun bagus kamu ini dan sebagainya. Jadi tujuannya buat apa? Untuk manajemen daripada waktu dia. Jadinya mengarahkan. Ya, mengarahkan supaya hidup dia itu lebih berhasil, lebih sukses dengan resiko sekecil-kecilnya. Kalau Dominic percaya nggak sama sio? Iya. Percaya nggak percaya, tapi karena mungkin kan saya lahir gimana pun ada etnis Tionghoanya gitu. Jadi it was fun to know, dan kadang-kadang itu bisa juga untuk sekedar advice. Jadi ya kenapa enggak, why not gitu loh. Bukan yang habis itu kita jadi kaku, jadi terpaku, ini harus begini, harus begitu. Enggak gitu ya. Nah biasanya kan kalau dapat arahan gitu ya, arahannya bagus, wah kita percaya nih. Begitu arahannya kurang bagus, gimana? kayaknya nggak percaya. Iya, enggak deh. Biasanya denial. Gimana coba? Biasanya sih gini, banyak orang parno ya. Saya ini dalam profesi saya menjadi gini. Pak, gue deg-degan nih. Kenapa lu deg-degan? Enggak, gue takut dia dibacain jelek-jelek. Oke, kalau gitu saya bisa request ngomong yang manis. Sweet versionnya, boleh nggak? Iya, Oke, iya, jadi iya, kalau kamu mau yang enak yang dibalut gula, kayak pil pahit kan dibalut gula kan enak tuh telennya. Tapi tetap sehat kan ya? Oke, saya bisa melakukan itu. Jadi gitu juga kenapa-napa juga sebetulnya. ya itu boleh. Artinya kenapa? Karena kadang kalau kita ngomong 1 tahun jelek seseorang, bukan berarti dalam 12 bulan jelek, 365 hari jelek. Oke. Ini satu hal mesti kita luruskan. Ya dalam 1 tahun yang jelek itu biasanya akan ditemukan mungkin 3 bulan sampai 4 bulan yang benar-benar kurang bagus. Dan itu mungkin menjadi lowest point of his or her life, oke? Jadi benar-benar menjadi titik terendah. Oke. Nah, sekarang bukan sekedar bicara tentang jeleknya, mesti bicara solusinya. Oke, kalau seorang ahli harus berpikir bagaimana, oh kalau begini kamu apa yang kamu solusi. Contohnya misalnya tahun ini lebih banyak problem yang berhubungan dengan traveling, ada potensi accident. Nah, bagaimana solusinya ya? Kalau gitu berangkat lebih awal, hindari macet, nggak terburu-buru, jangan ngantuk, jangan begadang. Kalau perlu pakai supir atau arahan lah kalau gitu, ini kayak guidance aja gitu ya. Normal juga ya, bisa kita sampai ke lowest point gitu. Ya, it's a normal thing gitu di kerjaan. Tadi kamu apa sionya? Naga. Naga tuh gimana kalau di ayam api? Oke, naga sih bagus ya dalam hal reputasi, dalam hal fame bagus. Ya, jadi merupakan satu tahun tahun beruntung dia. Tahun yang bagus, tahun beruntung. Jadi boleh lebih agresif. Saya pokoknya di bagian konservasi sih, itu bagus juga nggak kalau bagus? Ya, itu adalah konservasi adalah unsur tanah, nature, alam. Oke, ini adalah elemen bagus dia. Oke, actually kalau dia mau entah mau bentuk lembaga sendiri dan sebagainya itu bisa attract money wealth, keuangan. Kalau dia mau benar-benar mau dibisniskan juga plus sosial juga.
Oke, jadi Kalau social life saya gimana? Daniar ya. Saya langsung, tapi yang manis-manis aja ya, saya request. oke, Gimana tuh, Ko? nggak, kalau kamu sendiri, kamu kan yang bagusnya adalah kayu, bisa menarik uangnya. Oke, kalau kayu sendiri berarti adalah berhubungan dengan lifestyle-nya, gaya hidup, kemudian tren seperti fashion lah, pakaian lah, make up dan sebagainya, atau spa dan sebagainya. Oke, nah jadi kalau kita bisa, kalau kamu sendiri ya Niar, kalau memang bisa berbisnis ke arah sana, sekalian bisa enjoy life-nya, sekalian make money-nya. Oh, oke. Kita mulai bisnis Kalau jodoh fashion. gimana jodoh? Oh, Belum dong. Kapan terbaik nikah? Itu pertanyaan. Bulan apa nih? Ayo, ini ayo sebenarnya di sini. Enggak, sebenarnya 1,5 tahun yang lalu ya, dari tahun kuda mestinya ada. Dan tahun ini memang ada sign bisa menikah 26 dan 36 sampai 36. 26, 36 itu apa maksudnya? Usia ininya, usia range usia. umur. Aduh, jangan dong ya. Memang mau menikah usia berapa? Maunya tahun ini. Bagus ya. Ya, tahun ini sendiri sebenarnya kalau kamu sudah ketemu dari beberapa tahun yang lalu ya, tahun ini cukup ideal untuk menikah, tapi saran saya adalah jangan terlalu stres, persiapan lebih awal. Oh iya, oke, itu sih berarti itu nasihat untuk saya. Ya. Tapi secara Mas Prabu apa tuh? Bisnis, mau ditanya bisnis juga nggak mau? Bisnis. Iya. Malu. Apa ini ya, apa namanya? Atau kalau gini, ini ternyata durasinya sudah habis nih. Produser saya udah bilang. buat bangsa kita deh kalau Iya, gitu. Apa yang secara benar? keseluruhan deh. Itu yang paling penting. Oke, buat bangsa kita sendiri ya, tahun Ayam Api adalah merupakan tahun yang euforia juga, tahun yang optimisme, tahun yang sebenarnya api adalah kebahagiaan. Jadi jangan merusak kebahagiaan, optimisme kita di tahun ini dengan tindakan, ucapan yang sesuatu yang akan merugikan bangsa kita. Ya, tetap kerja keras, tidak peduli ciongnya, misalnya tahun ini kelinci, anjing, tikus maupun ayam kurang bagus, tidak peduli mau ciong nggak ciong, pokoknya Anda harus tetap lebih optimis ya. Seperti saya bilang tadi, 365 hari bukan berarti Anda akan jelek setiap hari. Cuma hanya Anda mesti tahu mana yang bulan yang agak kurang bagus, jadi hindari kurang bagus itu untuk yang melakukan hal-hal yang konyol. Kayak gitu. Oke. Dominic sendiri gimana? Tahun ini harapannya? Ya untuk Indonesia lah. Yang pasti ya itu sih, hampir sama sebetulnya sama Koko ya tadi. Maunya sih kalau saya sebagai rakyat, lebih kepada siapa atau bagaimana yang memimpin, bagaimana bisa betul-betul menata, gitu, menata dan menyadarkan, maksudnya membangun bersama-sama, mengajak bersama-sama semua rakyatnya untuk semakin terbuka, maksudnya memiliki kesadaran baru dan paling penting kita sebagai Indonesia, karena aku aktif banget ya di alam, maksudnya itu aku butuh pemimpin yang benar-benar memperhatikan care sama alam. Ya, itu sih, ya, karena semoga. Indonesia itu sebenarnya udah paling kaya bagian itu. Iya. Setuju banget. Terima kasih banyak nih. Terima Ko, kasih. dan juga Dominic. sudah hadir di sini. Sama-sama. Dominic, kita kerjain yuk. Suruh break aja. Oh iya, coba Mana kamera? Langsung. Gimana ini breaknya nih? tetap bersama kami di Good Morning gitu. Kameranya mana? Sekalian kamu ucapin selamat tahun baru ini Imlek. dia. Oke, di sini. Kamera sini. sini. Oh, situ tuh. Oke, tetap bersama kami di Good Morning dan sekali lagi saya dan kami semua di sini mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Gong si pacai. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. You're beautiful.